teman-teman Rally, kita ketemu lagi di program BBS seri ketiga. Kali ini ada dua tamu dari jauh, dari Malang. Ada Kak Depi dan Kak Sita ya. Ini mempunyai dua kasus autoimun yang berbeda. Seperti apa nanti kita lihat bersama-sama ya. Selamat malam Kak Depi, Kak Sita. Selamat malam. Selamat malam. Oke. Mau tanya nih tentang pertama-tama yang dirasakan. Ini kan dua jenis autoimun yang berbeda. Kalau Kak Depi? Kalau dari aku sebelum didiagnosa itu 6 tahun sebelumnya aku selalu ngalamin demam sama sariawan yang terus berulang dan aku nggak tahu sebabnya apa. Terus yang notice bukan aku tapi orang-orang sekitarku. Kenapa sih keluhanmu tuh selalu sariawan? Apa sih yang kamu makan? Kamu kurang vitamin C ya. Kamu kegigit terus ya. Ya sekitar kayak gitu. Terus di waktu SMA tiba-tiba kakiku lumpuh. Nggak bisa gerak, sakit banget, akhirnya merangkak. Nah di situ dibawa ke rumah sakit, dokternya bilang ini cuma stres, ini cuma bahasa Jawanya ngalem, ini manja doang gitu. Akhirnya pulang, memasrahkan diri ke Tuhan karena kita nggak tahu ini penyakitnya apa, disuruh pulang aja, sembuh sendiri waktu itu. Lalu di tahun 2013 kebetulan mau kuliah, itu baru dapat diagnosa, ngikut karena kebetulan orang tua juga punya gen lupus, kita didiagnosa bersama karena gejalanya mirip-mirip. Lupus ya berarti ya? Lupus juga, gitu sih. Jadi posisinya ketika usia produktif ya? Iya. Betul, seperti apa teori yang selama ini kita dengar bahwa lupus itu lebih banyak menyerang prevalensinya perempuan dan usia produktif ya. Walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa geriatri dan kasus neonatal juga banyak itu ya, tapi masih memang case terbanyak itu ketika usia produktif. Kalau Kak Sinta apa nih jenis autoimunnya? Awalnya belum tahu ya kalau itu autoimun apa bukan. Keluhannya apa Kak? Dulu itu kan aku juga atlet olahraga, terus awalnya aku kira itu cedera. Nah terus di rumah sakit pertama itu dirasen di bagian lutut dan tangan nggak ada apa-apa. Terus akhirnya tes pertama tuh anal nggak salah ya, terus itu positif katanya. Dari pengobatan 6 bulan nggak apa-apa, udah nggak nyari, nggak apa-apa lagi. Terus baru muncul lagi 4 bulan terakhir ini mulai nyeri lagi, jari-jari mulai bengkak lagi. Oh berarti keluhannya yang signifikan tuh nyeri ya? Nyeri sendi? Nyeri aja. Oh nyeri aja, bagian mana tuh? Ya semua sendi-sendi. Sendi-sendinya, pagi hari toh atau sepanjang hari? Kan dulu olahraga kan full latihan kan seminggu. Tak kira tuh cuma capek-capek aja. Terus kok makin hari kok ada rasa kaku dulu, kaku buat jalan lari itu kayak susah. Terus pengobatan pertamanya cuma 6 bulan itu aja, terus udah hilang lagi, hilang terus baru muncul lagi akhir-akhir ini. Oh gitu. Dan setelah selama pengobatan itu kakak terus kontrol atau sempat berhenti? Berhenti kan? Sempat berhenti. 6 bulan kan udah gejalanya udah nggak ada, bahkan kayak hilang aja gitu loh. Terus baru muncul lagi akhir-akhir ini. Ini diagnosanya apa Kak? RA? Iya, artritis. Rheumatoid arthritis ya. Itu kakak berhenti itu karena memang dari dokternya sendiri tidak memberikan edukasi bahwa ini harus berkelanjutan atau bagaimana? Enggak, kan waktu itu saya kan kurang tahu juga kalau itu tuh autoimun atau apa. Cumanya bilangnya apa, kalau nggak salah ini bahasa apa gitu, lupa aku gitu kan. Terus kalau udah nggak ada gejala lagi obatnya itu nggak usah diminum. Oh gitu. Cuma gitu aja dokternya. Terus terus nggak tak minum sampai sekarang. Sampai sekarang. Tapi mulai ada keluhan lagi ya. Iya. Nah itu langkah terdekat ini kakak mau ngapain nih? Apakah mau periksa lagi atau bagaimana? Iya mau periksa lagi. Kemarin udah rheumatoid arthritis. Ini kan muncul gejala lagi ya. Berarti dalam waktu dekat ini kan kakak berencana untuk kontrol kembali ya. Karena kan kalau memang itu rheumatoid arthritis kan itu masuk golongan autoimun ya. Jadi pengobatannya pastinya kan jangka panjang. Jadi kalau misalnya dan mungkin perlu pemeriksaan lanjutan ya karena baru anates aja ya. Iya.
baru anetes aja. Kan kalau untuk ke rheumatoid arthritis masih ada panel-panel pemeriksaan yang lebih spesifik ya. Belum pernah di rongsen tangan gitu? Belum ya? Ya mungkin segera kunjungi dokter lagi ya supaya nanti bisa dieksplor lagi ini benar rheumatoid arthritis atau bukan gitu ya, karena kan masih perlu pemeriksaan jangka panjang. Kayak Malang kan banyak ini ya, banyak rheumato juga ya yang bisa menggali lebih dalam lagi penyakit kakak. Terus kalau Kak Devi nih kan dari mama ya yang juga ada lupus juga, 2 orang dalam satu keluarga terdiagnosa autoimun. Gimana sih waktu itu perasaannya? Kalau dibilang perasaan, pulang didiagnosa kita tuh masuk rumah tuh kayak beneran kah kita ini lupus, terus kita ketawa tuh karena mungkin nggak tahu harus senang atau sedih. Senangnya tuh oh iya ketahuan juga penyakitnya selama ini tuh oh ternyata lupus. Sedihnya kok lupus gitu. Kan sebelumnya kita punya informasi bahwa lupus itu penyakit yang mematikan. Itu kayak yang bener aja. Terus itu setelah itu baru ngerasain yang namanya denial. Enggak deh, enggak minum obat gitu sih. Kak Devi ini kan backgroundnya psikologi ya, jadi kita nanti akan lebih mengulik kasus ini dari segi psikologi. Tentunya Kak Devi tahu nih perjalanan seseorang yang didiagnosa penyakit kronis itu ada beberapa step ya. Mengalami sendiri nggak sih step-stepnya itu? Aku ngalamin sendiri, cuman kalau dibilang stage itu ternyata tidak harus bertahap. Ada yang langsung denial, ada yang langsung depresi dari teman-teman aku. Nggak jarang dari teman-teman Odapus di sekitarku juga mengunjungi polipsikiatri karena memang sudah kayak nggak ada harapan untuk hidup. Oh ya karena aku lupus, ada apa lagi di hidupku selain aku nunggu mati gitu, kayak bahasanya seperti itu. Akhirnya setelah disarankan ke poli jiwa itu ada perbaikan. Ya jadi kan tentunya kalau kita memang merasa bahwa kita ada masalah kesehatan mental yang mungkin disadari atau tidak dan kita tidak bisa menyelesaikan sendiri, kita perlu tenaga profesional ya supaya ini nggak berlarut-larut ya. Karena kebanyakan dari teman-teman itu mereka beranggapan bahwa kalau kita mengunjungi polipsikiatri kita dianggap sakit jiwa. Padahal kan sebenarnya bukan begitu ya Kak ya. Dari pengalaman Kak Devi sendiri menangani teman-teman, mendampingi teman-teman yang di Yayasan Parahita di Malang, banyak nggak yang kasus seperti itu? Kalau dibilang banyak atau enggak, yang aku kenal memang beberapa, termasuk saya sendiri. Saya lulusan polipsikiatri. Jadi sudah berupaya dari ilmu-ilmu yang saya pelajari, tapi kok nggak ada hasilnya. Perubahannya tuh cuma ya sebentar aja. Ini tuh cuma sementara. Apakah masih ada denial di dalam? Akhirnya aku butuh psikolog nih. Kan ilmu psikologi bukan psikolog. Saya datangi psikolog di rumah sakit. Nggak ngomong orang tua, pasti marah kan. Kayak kenapa anakku kok sampai mengunjungi psikolog gitu. Awalnya nggak cocok sama psikolog di rumah sakit A. Terus ke rumah sakit B nggak cocok, akhirnya ke rumah sakit C cocok. Dan setelah cocok itu kayaknya ini udah pernah saya lakukan terapi worksheet yang sudah dikasih, cuman kok nggak ada perubahan. Akhirnya saya minta ke psikiatri, saya butuh obat. Dan di situ perlu diketahui bahwa obat psikiatri itu tidak membuat kita ketergantungan. Jadi kita membuat kita bisa berpikir lebih jernih, membuat kita bisa berpikir lebih normal lagi. Dalam kondisi normal ini kita bisa memasukkan mindset baru. Jadi ada nih kasusnya ya, mengonsumsi obat psikiatri, tapi dia nggak ngerjain worksheet, nggak menambah kegiatan yang positif atau memasukkan mindset baru. Dia bertahan dengan obat itu aja. Ketika dia mengalami putus obat karena suatu hal yang memang membuat dia harus putus obat, dia kambuhnya nggak karuan. Berbeda dengan teman-teman yang ngerjain worksheet dari psikolognya sama psikiaternya. Mereka tumbuh lebih positif, lebih resilient menghadapi lupusnya. Ya, setuju banget tuh Kak. Jadi kadang ada beberapa pengalaman teman yang menganggap remeh ini worksheet ini. Jadi mereka mikir ngapain sih saya melakukan sesuatu yang berulang-ulang gitu kan ya. Tapi padahal di situ salah satu bagian dari terapinya kan itu. Jadi mereka terus kadang-kadang ada anggapan juga kalau obat-obat dari psikiater itu menurunkan produktivitas karena mungkin memang awal-awal ya pasti
banyak kayak ditidurkan gitu ya. Jadi kayak aktivitasnya diredam gitu ya. Cuman kan pastinya nanti dengan perbaikan akan mengalami pengurangan gitu kan Kak ya. Iya betul. Banyak yang tanya nih, bedanya psikolog sama psikiater apa tuh? Kalau psikolog itu basicnya S1-nya psikologi, S2-nya magister profesi psikologi. Kalau di tahun sekarang sudah ada sekolahnya lagi, udah beda, bukan magister profesi. Jadi dari S1 nanti ada pendidikan profesi psikologi. Lalu psikiater itu basicnya sarjana kedokteran yang ambil spesialis kesehatan jiwa, kedokteran jiwa. Jadi kalau psikolog tidak bisa meresepkan obat, mereka hanya menggunakan terapi perilaku. Kalau psikiater menggunakan obat tapi juga bisa memberikan terapi perilaku. Gitu. Jadi bedanya ya teman-teman. Kadang-kadang mereka nggak bisa membedakan nih, saya harus ke psikolog apa psikiater. Nah kalau misalnya mereka tanya nih, kapan saya harus ke psikiater, kapan harus ke psikolog gitu, gimana Kak? Itu tergantung kita masing-masing ya. Tapi menurut aku secara pribadi kita nggak harus nunggu parah dulu. Kalau kita memang butuh bantuan orang lain, kita misalkan nggak punya sahabat untuk bercerita ke temen tuh healing paling murah ya gitu. Kalau kita nggak punya orang yang kita percaya, boleh kok datang ke psikolog untuk sekedar curhat. It's okay, kita nggak perlu nunggu parah dulu atau ke konselor, nggak harus ke psikolog. Jadi ada konselor untuk orang-orang dengan penyakit kronis kayak gitu. Berarti kan mungkin kalau masih ringan masih bisa dihandle oleh psikolog dulu ya, belum perlu pelakuan terapi mungkin ya, gitu ya. Jadi mungkin teman-teman di sini ada satu pelajaran ya, jangan takut untuk pergi ke profesional kalau memang kita memerlukan, karena kalau didiamkan ini tentunya akan mengganggu dan juga tentunya akan membuat kita semakin nggak bisa mengendalikan diri sendiri kan ya. Iya. Betul. Bikin flare juga. Nah juga ya betul, banyak yang nggak ngerti ini masalahnya. Banyak juga yang menganggap bahwa seperti tadi saya bilang, obat kalau ke psikiater takut diberikan obat-obat yang membuat ketergantungan. Kak Devi sudah bilang bahwa itu nggak akan membuat ketergantungan sepanjang memang diberikannya untuk terapi gitu kan ya. Kembali ke Kak Sinta, dulu ketika menjadi atlet apa ya? Oke ya. Nah kakak merasakan betul nggak sih ketika kakak sakit itu kayak cita-cita menjadi pemain hokinya harus pupus dan sebagainya, merasa nggak tuh? Iya, pasti. Perasaannya gimana tuh? Sedih banget sih. Kan dari kecil memang pinginnya tuh jadi atlet, yang masuk timnas dan lain-lain. Ya karena satu hal dan lain hal kayak nggak jadi atletnya, yang penting jadi di belakang layar kan sekarang ada psikolog olahraga dan lain-lain. Yang kesana meskipun nggak jadi, kan atlet kan ada batasan usia. Nah kalau orang di belakang layar kan nggak, jadi ngejarnya di sana aja. Oke, berarti basicnya juga sama ya, psikolog juga ya. Oh ya, oke ya, berarti masih tetap berkecimpung di ininya aja ya, di masih kepingin di dunia yang sama, cuma perannya berbeda gitu ya. Oke, sip. Terus ini kalau melihat teman-teman yang depresi itu atau yang masih belum bisa keluar dari denial dan masih masih muter-muter aja di situ, sarannya apa sih Kak Devi? Melatih self awareness. Nggak semua orang punya kesadaran yang sama ya atas diri sendiri. Kadang ngadepin pasien satu sama pasien yang satunya lagi itu berbeda. Ada yang dikasih tahu kalau yang ditingkatkan tuh kesadaran diri. Aku kira-kira tuh kambuh karena apa ya? Karena lingkungan atau cara berpikir kita sendiri. Kadang yang bikin stres itu cara kita berpikir. Kita kan nggak bisa mengendalikan orang-orang di luar kita, situasi yang di luar kita. Yang bisa kita kendalikan adalah persepsi kita, penilaian kita terhadap masalah itu. Dan berhentilah mengontrol yang di luar kendali. Itu tuh overthinking ya? Ya, overthinking itu sebenarnya dari dalam diri ya, atas hal-hal di luar itu ya. Kenapa kita harus fokus sama diri sendiri gitu? Karena obatnya ya ada di dalam diri sendiri gitu. Kalau kita punya kesadaran, oh ya ternyata yang selama ini keliru berpikir tuh aku. Ternyata aku nyakitin diri aku sendiri ya dengan berpikir seperti itu. Ayo kita mulai pilah-pilah yang mana yang penting, yang mana enggak. Kita harus punya boundaries. Setuju sih, karena kan ini penyakit perlu penanganan jangka panjang, akan banyak
hal-hal yang di luar ekspektasi kita dan disadari atau tidak itu kan menjadi stresor sendiri. Padahal stresor itu adalah suatu trigger yang sangat-sangat signifikan untuk penyakit-penyakit kita. Banyak yang mereka akhirnya kalah berjuang justru karena faktor stres ini. Makanya setuju sekali kita perlu mengenali kok kayaknya saya perlu ini cerita sama orang lain gitu, jangan dipendam sendiri. Beberapa kasus sampai, mohon maaf ya, sampai menyakiti diri sendiri, mengarah ke arah bunuh diri gitu kan, karena kegagalan di situ itu ya. Mungkin mau cerita juga susah gitu ya. Nah, untuk Kak Devi sendiri kan sekarang sudah lulus ya di psikolog ini ya, dan aktif di apa namanya Kak, organisasi yang Kakak pimpin apa namanya? Jadi ada 2 organisasi yang fokus ke mental health. Yang satunya MLF ASDC, ini khusus teman-teman autoimun. Jadi di situ kita mengedukasi tentang hubungan autoimun dengan mental health. Kita berusaha mengkaitkan itu agar teman-teman bisa, oh iya ya, saya tuh sebenarnya sakit itu bukan karena fisik aja, tapi dari dalam diri juga, dari mental kita. Yang kedua kita ada yang namanya happiness workshop. Jadi ada sebenarnya kita berempat, tapi yang datang hari ini berdua aja. Apa tuh ya programnya? Happiness workshop itu kita menjadikan seni itu sebagai terapi. Art terapi yang paling sering kita pakai adalah neurographic art. Jadi kita membuat seni gambar bebas berbentuk neuron. Nanti kita di situ meluapkan emosi, meluapkan unek-unek, meluapkan perasaan-perasaan yang tidak terdefinisikan. Dan nanti kita akan melengkungkan sudut-sudut yang telah kita buat di situ. Itu tuh merilekskan kondisi kita dan itu punya efek meditatif. Oke Kak, tadi kan ada neurotropik apa? Neurographic. Oh, neurographic art. Ada di situ bisa kelihatan nggak sih orang-orang yang introvert, yang susah untuk ngomong, kalau ternyata dia punya sesuatu yang dia pendam, bisa kelihatan nggak di situ? Kalau dari neurographic art itu nggak bisa, karena neurographic art ini hanya katarsis, mengeluarkan perasaan-perasaan yang tidak terdefinisi, stres yang tidak terdefinisi. Sedangkan kalau mau tahu dia introvert atau enggak, kita bisa ikut psikotes di kayak lembaga psikologi terapan atau di biro psikologi. Itu sudah berbeda tesnya. Oh gitu ya, oke. Sepertinya mungkin kalau kita suatu saat bikin seminar gitu, mungkin perlu ya kali untuk bisa teman-teman meluapkan apa ya yang ada di dalam, mungkin bisa, yang nggak bisa diceritakan bisa, gitu ya. Bisa. Gitu ya, oke. Selain neurographic art tadi apa lagi? Jadi setelah sesi neurographic art, kita ada sesi butterfly art untuk menemui inner child kita masing-masing. Apa tuh? Jadi kita mengajak peserta itu untuk menutup matanya, memeluk dirinya. Nanti kami arahkan untuk bertemu dengan inner child. Jadi menemui anak kecil yang ada di dalam dirinya, dalam kondisi yang terluka, tersakiti, atau kondisi ditolak yang di masa-masa lalunya, dirangkul kembali, diajak pulih. Di situ mungkin kalau kita terapkan untuk pasien-pasien autoimun, kita ajak untuk menemui si penyakit autoimun dan untuk memaafkan diri, membantu menerima kondisi diri ya, berarti ya kalau kayak gitu ya. Oke, kayaknya bagus ya programnya. Mungkin teman-teman tahun depan kita bisa coba ya digabungkan dengan seminar ya Pak Bos ya, digabungkan dengan seminar. Jadi kita mulai dari Malang kayaknya ya, yang punya kan ini Malang nih. Jadi mungkin mulai dari Malang, teman-teman yang di Malang jangan lupa jangan sampai ketinggalan. Tahun depan kita akan coba ke Malang bikin seminar dan kita akan merangkul Kak Devi dan teman-teman untuk mencoba terapi ini ya. art terapi. Oh, art terapi namanya. Pasti asik ya. Karena kita seperti nggak merasa di terapi, tetapi kayak main-main gitu ya mungkin ya. Menggambar. Nah, buat yang suka menggambar dan tidak suka menggambar kayaknya juga bisa ini ya. Bisa. Nggak harus bisa gambar atau enggak. Bebas kan ya. Bebas oh gitu ya. Oke sip. Kapan-kapan ya. Maret apa? Kira-kira? Oh, tunggu info selanjutnya. Oke, aku mau tanya nih Kak, kalau misalnya perlu effort kan kita kalau misalnya harus ke rumah sakit, minum obat tiap hari biar nggak lupa gitu kan.
kalau dari Kak Depi sendiri gimana nih caranya supaya membuang rasa jenuh, rasa bosan, kan pasti ada nih. Sudah berapa tahun nih sakitnya? 10 tahun dari Nah, diagnosa. 10 tahun 10 bukan tahun waktu. dari diagnosa. Nah, bukan waktu yang kaleng-kaleng ya. Pasti ada dong rasa jenuh, bosan, malas gitu. Ada sih, pernah nggak? Bukan pernah aja sih, sering ya. sering, tapi yang selalu diingat adalah ini penyambung hidup gitu loh. Karena Tuhan masih kasih kamu hidup, kamu kok sia-siakan gitu. Terus pesan dari orang tua tuh selalu bilang gini, urip itu urup, hidup itu bermanfaat buat sekitar. Untuk bermanfaat kamu harus bisa menstabilkan kondisimu, meskipun kamu harus minum obat, kamu harus tetap bersinar untuk teman-teman sekelilingmu kayak gitu, apapun caranya. Gitu Jadi sih. ya betul. Motivasinya seperti itu. Karena Kak Depi ini latar belakangnya psikologi, makanya beliau mendalami itu untuk menolong teman-teman yang lain yang mungkin kadang-kadang sesi psikologi ini kadang dianggap remeh ya Kak ya. Kadang nggak merasa kalau kita sakit gitu loh, nggak merasa kalau kita butuh konseling gitu kan. Nah itu penting sih sebenarnya, dan kalau kita ke DPL mungkin itu belum tentu terjamah ya sesi yang itu. Jadi ya benar sih. Terus gini, kalau dari Mbak Sinta sendiri, Mbak Sita ya, maaf, ada kan ini sebagai masih abu-abu gitu ya Kak ya. Ada nggak sih keinginan Mbak Sita untuk mendalami penyakit ini setelah mungkin berkenalan dengan Kak Depi, walaupun case-nya berbeda, tapi ada nggak sih keinginan untuk tahu ini lebih dalam gitu? Akhir-akhir ini kan mulai sedikit terganggu. Nah, terus kan saya juga undang teman saya juga lupus juga. Oh ya. Nah, itu sudah sekitar 4 tahun teman mulai maba, terus dia juga lupus skleroderma. Oh, lupus sama skleroderma. Terus sering diingetin kalau coba kontrol, coba periksa kesini kayak mulai nanti harusnya kayak gini. Tapi ada perasaan takut nggak? Nggak ya? Kayak apa ya, dijalani aja gitu. Kan tahu nih Kak Depi obatnya seabrek gitu kan ya, si siapa teman misalnya banyak gitu. Dalam hati kakak tuh bener nggak sih aku RA gitu nggak sih? Kayak aku lebih mencoba untuk diterima aja gitu. Soalnya kalau kita terus-terusan buat nolak ini sendiri, soalnya kan aku ikutan ya. Oh iya. Dijalani aja gitu terus. Intinya kan harus apa ya, legowo gitu. Ya. Mungkin cari tahu dulu bener ini sakitnya ini, setelah benar-benar tegak, nah baru itu ya mungkin ya untuk selanjutnya ya. Oke, kalau dari Mama sendiri Kak Depi itu, Mama kan juga terkenal aktif ya mendampingi teman-teman, dan saya salut banget ketika dulu Mama Emma tuh cerita kalau sedang kontrol jadi kayak piknik gitu ya, saling bawa makanan, saling sharing. Dan terus terang saya belum mendapatkan itu di tempat kontrol saya. Dan caranya memanage teman-teman itu gimana? Manage dalam artian apa dulu nih? Ya biar bisa deket, biar kalau kontrol bisa bareng-bareng. Jadi kayak suatu kontrol itu bukan suatu keharusan yang membebani, tapi kayak kerinduan ketemu teman-teman yang lain gitu. Oh, ini lebih ke karakter pribadi orangnya. Kalau tipikal mama tuh, dia selalu mau mendengarkan orang lain. Dia selalu menyediakan waktu untuk pasien-pasien yang di sekelilingnya, yang mungkin baru didiagnosa, kayak diajak ketemu, ayo ketemu teman-teman, nanti kita bareng-bareng ke rumah sakit, nanti kita ngerasa nggak sendirian kok gitu. Jadi dari mendengarkan, di situ orang-orang merasa, oh aku tuh nggak sendirian. Saya kita ketemu sampai kita bisa piknik di poli, dulu waktu masih vaskesnya jadi satu poli tiap hari Senin, Rabu sama Jumat itu seperti apa ya? Kita kayak reuni gitu. Padahal bukan jadwalnya kontrol ya? Iya, bukan jadwalnya kontrol. Senin, Rabu, Jumat. Itu ada yang bawa lumpia, ada yang bawa tahu wali, ada yang bawa lontong lodeh. Itu kita rame-rame di situ sampai polisi ini ada apa sih? Iya, jadi satu yang membuat mood booster kita ketika piknik kan bukan aduh nanti aku harus berobat, aku harus menunggu lama gini, tapi ketemu teman cerita itu kan sudah suatu hiburan ya, dan itu
kadang-kadang mungkin di tempat lain nggak ada gitu loh, dan itu butuh seseorang yang menggerakkan, ya kan, salah satunya ya kayak Mama Emma dan Kak Devi ini. Terus kalau misalnya Kak Sinta, berarti sepanjang sakit yang kemarin itu mengganggunya dari segi aktivitas saja atau dari mental kakak juga waktu itu ikut sedikit goyah? Kan baru 4 bulan ya. Ah, ah. Terus ini tuh sih kayak susahnya itu bangun tidur sama malam. Kayak sering-sering. Kalau Enggak ya? nggak tahu ya, belum atau enggak, masih belum tahu. Iya. Arti kalau kan tapi udah tahu ya kalau arah ke sana gitu udah tahu. Belum ya? Yang dulu kan pernah, cuman kan aku nggak cerita terlalu banyak. Kalau sekarang masih Ini asli Malang atau gimana? Asli Malang ya. Berarti kan keluarganya jadi satu di situ gitu. Oh iya. Oke, kadang-kadang kan support system itu menentukan bagaimana kita berjuang ya. Nah, kebetulan Kak Devi karena punya mama yang sama, jadi mungkin kan saling supportnya di situ. Tapi kadang-kadang kita mendapatkan kayak tadi saya di wawancara Kak Afet, bahwa mendapatkan stigma yang jelek di luar. Pernah nggak dapat kayak gitu, Kak Devi? Pernah dapat stigma jelek itu bukan dari luar, dari keluarga besar Malahan. sendiri. Nah, makanya aku sama mama memilih untuk tinggal di Malang aja, Oh, nggak gitu. pulang kampung karena stigmanya udah sakit-sakitan, bla bla bla, terus itu tuh penyakit kutukan gitu loh. Kayak ini disantet kayak gitu, bukan gitu loh. Ya udahlah, untuk menjelaskan kembali daripada kita capek-capek itu memilih mengisolasi diri. Gue awalnya mengisolasi diri, tapi ketemu teman-teman yang sefrekuensi, kita merasa ini bukan bukan mengisolasi diri, tapi kita mendekatkan diri dengan orang-orang yang sama gitu. Kita sama-sama berjuang. Kalau Kak Sinta sudah pernah walaupun mungkin karena masih baru 4 tahun, mungkin perubahan fisik belum ada, cuman belum kelihatan nih. Kalau Kak Sinta bilang nyeri-nyeri, mana ada, nggak ada bengkak, nggak ada ini, ada nggak sempat dikatakan sama teman-teman apa yang nyeri gitu? Belum ya, belum banyak yang tahu juga. Iya, belum. Belum banyak yang tahu. Yang tahu cuma Mbak Dewi sama temanku yang lupus itu juga. Oh gitu, jadi sama autoimun ya pasti kan udah tahu rasanya. Kadang soalnya gini, kita penyakit autoimun itu kan nggak kelihatan dari luar. Kita kelihatannya baik-baik saja, tapi ternyata di dalam sana remuk redam gitu ya. Jadi mungkin belum sampai ke tahap sana ya. Oke. Ini udah lulus juga? Udah lulus juga ya. Oke. Apa lagi ya? Ada yang mau ditanyakan audiens? Oh ya, Kak Devi. Kak Dewi. Aduh, hampir mirip. Orang-orang kan juga mungkin kalau dari yang sekolah psikolog gitu ya, kan kalau kayak saya orang awam kan nggak ngerti ya, apa nih waktunya atau ini berarti harus ke psikolog nih, karena kan kalau diri saya itu nggak sadar. Oke, monggo Kak. Oke, aku jawab tadi sebenarnya udah dijelasin, cuma mau jelasin spesifiknya ya. Kita nggak harus nunggu parah dulu, tapi ketika kita sudah merasa ini tuh mengganggu, entah mengganggu pikiran, mengganggu aktivitas, kita boleh kok berangkat ke psikolog atau psikiater. Tapi saran aku, kalau itu tidak ada gejala-gejala psikotik kayak semacam halusinasi atau semacamnya, kita ke psikolog dulu aja. Karena kita akan fokus untuk terapi perilaku daripada terapi pengobatan dengan obat gitu. Cuman kalau memang sudah susah tidur sampai pagi, tidurnya di atas jam 5 subuh, jam pagi-pagi kita baru tidur, itu sebaiknya kita segerakan untuk konsultasi ke profesional. Tapi bukan menutup kemungkinan kalau kita sebenarnya cuma butuh curhat aja, kita nggak punya orang yang kita percaya, kita ke psikolog buat curhat itu nggak apa-apa. Seperti itu. Ini masuk BPJS nggak sih sebenarnya? Masuk ya? Masuk. Kalau ada rujukan masuk kok. Kalau psikiater bayar rujukan masuk, tapi kalau obat juga masuk. Tapi kalau psikolog kan di rumah sakit ada ya? Di Polijiwa ada. Ada, itu nanti tergantung case-nya. Jadi sepengalaman CBT gitu ya. Sepengalamanku sama teman-teman,
itu di rumah sakitnya ada psikolog sama psikiater. Awalnya diantar ke Psikolog psikolog dulu. Kalau psikolog ini merasa butuh dirujuk ke psikiaternya, nanti ke psikiater. Oh, iya. Atau dua-duanya juga bisa. Bisa ya. Ya. Artinya gini, maksudnya mungkin nggak semua center itu ready psikolog dan psikiater ya. Iya. Sayangnya itu. Jadi di Malang ada. Di Malang semua rumah sakit ada. Ada psikolog, ada Psikiater. di Polri jiwa ya. Iya. Ada ya. Masuk semua ya. Oke, langsung lah. mungkin Tapi ngomong kan dulu kalau itu aja kan, ke DPL. kalau perlakuan Iya. dengan CBT misalnya itu kan bisa dikerjakan oleh psikolog. Iya. Sementara kalau dengan farmakoterapi bisa dikerjakan Psikiater. oleh Betul. psikiater. Iya betul. Bagus lah. PR-nya tuh di polirematonya untuk mengutarakan bahwa saya butuh ke psikiatri, ke poli jiwa. Itu PR menurut pengalaman aku tuh PR. Karena waktu itu aku mengungkapkan saya butuh ke psikiater nih dok gitu. Karena aku baru pindah ke rumah sakit yang satunya. Di poli itu kenapa cuma kan beliaunya mungkin belum punya pengetahuan tentang psikologi atau gimana ini dokternya. Dia bilang kamu tuh cuma butuh seneng aja, jangan stres. Padahal yang kita butuhkan, saya cuma butuh rujukan Anda untuk ke poli psikiatri. Itu maksudku ketika nanti ada pasien yang butuh ke sana, jangan malah di-judge gitu loh. Karena itu memang kebutuhan kita untuk pulih luar dalam gitu. Ya, betul, setuju sih. Makanya kan mungkin dalam seminar-seminar masih tetap perlunya kita memasukkan sisi psikologi ini supaya paling tidak balance gitu loh. Ketika ada seseorang yang merasa bahwa kita butuh bantuan profesional, ya segeralah dirujuk perkara itu betul ada penyakit gangguan kejiwaan di situ atau tidak, kan nanti yang menilai sudah orang lain lagi ya, sudah profesional yang lain lagi. Terus ini terakhir nih, setelah pertanyaan dari audien tadi, pesannya apa sih buat teman-teman yang masih bingung, masih ragu-ragu, masih introvert untuk mengemukakan apa yang dia rasa sebelum ini menjadi meledak? Apa pesannya Kak? Aku lurusin dulu soal introvert ya. Introvert sama ekstrovert itu bukan tentang pendiam atau pemalu atau yang satunya banyak bicara, itu bukan. Jadi mereka hanya memiliki perbedaan antara ngecas energi mereka. Kalau introvert itu ngecas energi mereka ketika sendirian, bukan berarti mereka tidak bisa mengungkapkan. Oh gitu ya. Kalau ekstrovert mereka lebih energi ketika ketemu orang lain, ngecas energinya ketika ketemu orang lain. Saranku untuk teman-teman yang belum bisa mengungkapkan, nggak apa-apa ke psikiater atau psikolog. Dari mana nih mulai ngomongnya gitu, dari mana saja, senyamannya aja. Nanti psikolog atau psikiaternya bakal ngelit kita kok. Ya, Jadi yang perlu dilatih untuk diri sendiri di rumah adalah self awareness. Kita harus terus berusaha menyadari pikiran kita, diri kita. Kalau nggak kita, siapa lagi? Misalnya kita sadar nih badan kita demam, oke kita minum paracetamol misalnya. Tapi kalau kondisi psikologis, kita sadar nih kita overthinking, obatnya apa? Mindfulness. Itu yang perlu kita sadari setiap, oh ya aku sekarang lagi overthinking. Begitu juga ketika kita lagi sakit secara fisik, kita kan cepet sadarnya. Kenapa? Yang satunya ini nggak disadarin juga gitu loh, ayo bareng-bareng gitu. Biar kita cepet pulih, cepet stabil. Dari Kak Sita ada saran untuk teman-teman yang tadi mungkin masih belum pede atau belum berani untuk meminta bantuan profesional? Kalau dari aku sih ibarat kayak orang stres, bukan stres. Misal kalau pasien itu kan bosan obat, kan nggak ada dukungan dari keluarga juga, kan mereka lebih memendam. Nah, ibarat emosi psikis itu ibarat gelas kosong yang terus diisi air. Nah, ketika terus dipendam kan biasanya lama-lama akan meluber. Nah, kalau misal kita nggak sadar diri buat aku butuh profesional, gelas itu antara akan meledak atau meluap airnya. Nah, sebelum sampai untuk meledak atau meluap airnya, lebih baik kita untuk oh ya butuh profesional kayak gitu, kayak mengosongkan gelas ini lagi biar nggak sampai meluap terus. Soalnya kan aku juga mendampingi temanku yang lupus juga. Itu buat
pergi ke profesional itu cukup lama prosesnya. Iya, betul. Soalnya pertama nggak ada dukungan dari keluarga, terus suka denial dengan perasaannya kayak gitu-gitu. Gelas itu terus diisi. Nah, kapan nih mau diluapin ke profesional, kapan butuh ke profesional. Jadi ya itu dari kata Mbak Devi, self awareness. Iya Yang sih. paling penting untuk bisa pergi ke psikolog atau psikiater itu. Iya. Urusan nanti mau dimulai dari mana ceritanya itu nanti psikolog sama Iya, psikiater punya akan cara ini ya, sendiri. iya betul sih. Jangan malu intinya ya, jangan malu, jangan takut dijudge bahwa kamu kesana itu emangnya apa, sakit jiwa Pak. Jangan malu karena sekarang mental health itu bukan about sakit jiwa ya, masih banyak hal-hal lain yang perlu diberesin di situ ya. Sadari atau tidak, sebenarnya banyak masalah-masalah kita yang gak bisa kita selesaikan sendiri. Jadi buat teman-teman yang merasa bahwa ada yang gak beres nih, jangan dipendam terus, segera cari bantuan profesional, biarkan profesional yang menuntunmu menemukan apa masalahmu dan memberikan solusi terbaik untuk kedepannya. Gitu ya, setuju ya? Baik, terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Kali ini temanya sedikit berbeda. Kalau yang kemarin-kemarin tentang bagaimana kita kesalahan dengan lupus, kali ini ada sesi psikologi yang saya yakin pasti teman-teman juga ini bermanfaat. Sering terlewat, tapi ini pasti bermanfaat. Seperti tadi yang dibilang kedua teman-teman kita ini, jangan remehkan psikologi ketika teman-teman merasa ada sesuatu yang tidak beres. Karena takutnya kalau dibiarkan terlalu lama, gelas meluap ataupun meledak, itu akan susah untuk diperbaiki kembali. Ya, gitu. Salam rally. Lupus itu serius, tapi harapan tidak pupus karena lupus. Terima kasih.